Hai, selamat datang di kanal saya, Al. Oke, ketemu dengan saya, Al. Di sini kita akan bahas tentang prediksi MotoGP 2025. Oke, kita akan coba lihat dulu track record mereka di tahun lalu, kemudian dari tes pramusim, dan juga efek dari perpindahan tim, pabrikan, kemudian dan juga perpindahan crew shift. Apakah mereka cocok satu sama lain? Dilihat juga dari indikator pramusim yang baru saja dilakukan minggu lalu. Dan hari ini adalah race week. Oke, jadi sangat seru nanti. Kalau nggak salah tadi barusan siang tadi itu udah ada video tentang untuk grup foto. Jadi mereka foto bareng-bareng. Nanti coba kita akan bahas besok ya. Jadi tentang teh yang akan dipakai karena tadi saya lihat di grup foto tadi sepertinya motor yang akan dipakai tidak jauh berbeda dengan yang dipakai dalam foto grup tadi. Nanti kita coba ulas lagi lebih dalam di besok. Oke, jadi sekalian nanti kita bahas tentang tes pramus tes hari Jumat ya. Jadi free practice sama practice satu itu nanti kita akan coba bahas besok. Oke. Sekarang kita coba bahas dulu tentang ini, prediksi tahun 2005 siapa nih yang nanti akan jadi juaranya. Kita mulai dari rookies-nya dulu aja. Oke, karena tidak ada data yang signifikan dari tahun lalu dari rookie-nya ini, kita hanya bisa tahu dari kemarin, Raiden Championship. Ini hanya MotoGP doang, ada lagi sih di web MotoGP ini. Karena di sini sebelah kanan tidak ada. Oh ini nih. Oke, kita cek dulu dari Moto2. Dari kemarin dari Moto2 itu graduated-nya itu adalah Aing Ogura sebagai champion 2024. Kemudian nomor 2-nya Canet, tapi dia nggak naik ke atas. Habis itu ada Piet Garcia, bagus di awal-awal musim tahun lalu tuh. Cuman di tengah-tengah musim sampai ke belakang tuh mulai agak screwed up gitu kan. Habis itu nomor 5 Fermin Aldiguer karena udah dikontrak sejak tahun lalu. Habis itu Alonso Lopez, Sebastian Piatti, Dixon, Albert, Arbolino, dan Chandra Ramirez. Kemudian Chandra itu baru di peringkat 12 tahun lalu. Oke, kita bahas dulu dari yang paling mudah dulu, rookie awal, yakni adalah Chandra. Ini dia orangnya. Jadi Chandra tahun ini dan kalau kita lihat tahun lalu ya memang Chandra itu kurang bersinar di Moto2. Jadi sepertinya kita juga nggak terlalu berharap lebih. Habis itu juga di tes pramusim kemarin itu juga kurang, hampir selisihnya 1 sekon, lebih 1 sekon 1 sampai 2 sekon per lap gitu. Jadi average lapnya itu selisihnya jauh, jauh, jauh banget. Jadi kayaknya akan sangat sulit bagi Chandra untuk mendapatkan poin. Kecuali memang yang di depan memang udah jatuh semua, tinggal dia yang survive itu baru bisa dia dapat poin. Kayaknya akan sangat-sangat sulit untuk mendapatkan poin. Dan kita harap Chandra bisa survive ya dan bisa meningkatkan kemampuan dia nanti di tiap balapan nanti bisa meningkat jadi lebih baik lagi dan nanti bisa survive tidak digantikan dengan pemain yang lain. Jadi nanti biasa tetap ada wakil Asia Tenggara di MotoGP. Oke, kita taruh di list 20, di agak di belakang. Oke, setelah itu kita ke Firmin karena peringkatnya Firmin tahun lalu kurang baik ya, jadi dia miss-nya banyak. Tetapi sebenarnya dia itu kalau balapan itu kelihatan talentnya. Kalau saya lihat sebenarnya Atta Halen di Moto2 tahun lalu antara Bora dengan Firmin sebenarnya lebih bagus Firmin sih kemarin. Cuman dia miss bahkan berkali-kali di beberapa race dia itu kena long lap penalty itu bisa tetap ke depan.
Berarti memang dia itu udah sangat-sangat bagus dalam manajemen, ya kan? Kemudian determinasinya juga udah pasti tinggi. Ya, itu yang bikin Firmin jadi lebih handal itu dibandingkan Ogura menurut saya. Jadi Firmin ini kalau kita bandingkan sebenarnya baik. Kalau menurut saya kayak gitu. Nah, bagaimana nanti dan dia sekarang pakai Ducati gitu ya. Jadi sekarang dia pakai Ducati. Ducati dari Greece ini tim yang sangat-sangat lovely ya. Jadi sangat-sangat bagus utamanya dalam balapan gitu ya. Kemudian dia bisa jaga harmonis timnya itu sangat-sangat bagus. Untuk perkembangan seorang rookie menata karir dari awal di MotoGP itu sangat bisa diandalkan. Apakah nanti dia ada di mana? Ada 20 pasti nggak mungkin Ducati ya. Ducati itu kalau benar dia nggak kena cedera, at least dia harus bisa di 10 besar. Nanti saya taruh di sini. Itu Fermin. Habis itu kita ke AI. Ini agak tricky. Ayogura dari dulu itu konsisten. Ya, jadi dari dulu itu konsisten. Kalau kita lihat sebenarnya dia juga kita cek dulu ya. Dia apakah sering juara dunia? Juara race itu ya. Kita coba race statnya ya. Oke, victoriesnya nggak banyak. Ini podiumnya lumayan 27 gede di Moto2 gitu ya. Ya, kalau di total, kalau di Moto2 19, di Moto3 8. Ini cuma langganan podium, cuman untuk victories itu agak-agak sulit kalau si Ogura. Tapi dia sangat-sangat konsisten. Tapi kalau kita, oh ini oh teammate-nya Raul. Ogura. Dia sangat-sangat konsisten. Ini itu Ogura. Tapi kalau di MotoGP itu agak berat karena hampir semuanya itu adalah juara dunia. Gitu. Jadi yang naik di MotoGP itu memang benar-benar filter orang-orang yang sudah sangat kompeten di MotoGP. Tetapi kalau kita lihat dari tes pramusim kemarin, Ogura itu punya impresif, dia punya sesuatu hal yang lebih dibandingkan yang lain. Gitu. Jadi sepertinya Ogura ini nanti akan saya taruh di susah nih, Teris. Kalau di 10 besar sih agak terlalu muluk-muluk sih, terlalu tinggi harapannya. Karena kemarin Raul juga nggak nyampe di sana. Taruh di sini dulu, di 15 besar. Akan dapat and sometimes it will get point in any occasion gitu. In some occasion, jadi hanya di beberapa aja. Itu di Ayogura. Nice, ini gambarnya bagus nih. Oke, setelah itu kita alihkan ke yang paling buncit tahun lalu. Kita mulai dari yang paling buncit. Hero, Savadori, Hanone, Gardner, Bradel, Petrusov. Ini semuanya tes ya. Jadi rider tes kita mulai dari Marini. Oke, Luca Marini tahun lalu memang sangat struggle. Cuman dia itu bagusnya adalah tidak banyak jatuh. Kalau total kita lihat dia main, itu di Moto2 sering menang. Jadi Moto2 kemarin sering menang, jadi kemungkinan menang agak sulit pastinya ya dengan Honda pula. Tahun lalu di list 20, tahun ini di mana saya juga nggak bisa berharap lebih dari Honda. Jadi kalau tahun lalu dulu-dulu waktu di Ducati dia masih bisa sampai podium, tetapi tahun ini kayaknya akan menjadi tahun yang harus sabar lagi bagi Luca Marini untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Setidaknya poin rutin itu masih memungkinkan, cuman dia saya taruh di at least 20. Karena kalau lihat dari pramusim kemarin, sepertinya masih belum punya impresi yang sangat-sangat bagus dibandingkan rider Honda lainnya. Gitu. Jadi Honda masih tetap di terakhir. Oke,
Setelah Marini kita akan lanjut ke timnya, satu tim rekan setimnya, yakni Juan Mir. Oke, jadi Juan Mir itu adalah rider juara dunia, ya, pernah jadi juara dunia dua kali, jadi MotoGP sekali dan Moto3 juga sekali. Victoriesnya 11 banget. Berarti ini sekitar dua atau tiga musim dia baru dapat victories. Oke, di MotoGP dia itu juara sekali tahun 2020 pakai Suzuki dengan sekali juara gitu. Ini memang agak berat nih jadi Juan Mir nih. Tahun lalu dia sangat berusaha keras dengan Honda agar bisa dapat hasil yang terbaik gitu. Tetapi dia sering jatuh, akhirnya poinnya juga nggak akan baik. Tahun ini seperti apa? Kalau lihat dari tes precision kemarin, Honda step up-nya lumayan lumayan besar sebenarnya. Tetapi ya seperti itu, kalau kita lihat dari powernya itu udah dapat mungkin, cuman kalau dari segi akselerasi dan top speed belum nyampe. Honda itu belum nyampe. Top speednya masih kurang, terus akselerasinya juga masih kurang gitu. Jadi agak sulit. Hanya ada beberapa tempat yang bisa kasih lebih gitu kan. Tapi kalau dilihat dari pramusim kemarin di Buriram itu keren sih dia. Race pace-nya mantap. Sprint race dia bisa ngimbangin. Tetapi kalau rutin di semua sirkuit kayaknya akan agak sulit. Jadi, tapi saya punya harapan dia bisa masuk 15 besar. Kita taruh dia di, bukan di sini, di 15 besar. Nanti kita coba apakah kita lihat nanti di akhir apakah benar prediksinya. Nah, semoga aja benar sih. Karena Mir ini bagus. Habis itu Augusto Fernandes jadi sekarang jadi rider test makan Abi juga. Habis itu Alex Rins. Alex Rins ini udah lama banget di MotoGP, jadi udah lama banget itu. 2017 kalau 2018 lama banget. Dan dia dulu waktu di Suzuki itu sering sekali gangguin dan selalu di front. Sering banget di front. Jadi kalau kamu lihat victoriesnya banyak. 6 victories. Kalau kita bandingkan dengan Mir, Mir cuma satu gitu ya. Ini 6 victories di MotoGP. Kemudian Moto2 juga, Moto3 juga. Berarti dia pasti punya kualitas yang lebih gitu ya, Alex Rins. Cuman Alex Rins itu punya masalah di cedera kemarin. Dan juga waktu jalan di MotoGP kemarin agak kesulitan untuk pegang Yamaha. Dan Yamaha juga kurang gitu kan. Tapi kalau kita lihat Yamaha sekarang, improvementnya lumayan. Lumayan bagus improvementnya. Tapi ya itu tadi, agak sulit untuk bawa dia di 10 besar. Saya bingung antara di 15 atau 20. Ini agak agak rumit. Motornya udah mulai bagus, cuman dari ridernya ini dari beberapa tahun jadi kalau di LCR kemarin keren loh. Dulu 2 tahun lalu dia pernah jadi juara di mana itu? Texas tuh, lupa ya namanya. Yang di Texas itu juara juara bukan juara apa menang race gitu ya. Jadi dia sebenarnya bagus. Tapi kalau kita lihat Yamaha semakin bagus, race pace-nya kemarin juga lumayan, tapi nggak bagus-bagus amat. Saya kira mungkin akan ada di sini. Nanti kita akan ubah kalau ada yang menurut saya kurang kurang bagus gitu. Oke, habis itu kita lanjut ke Johan Zarco. Johan Zarco, Honda. Zarco itu tahun lalu bagus. Dia sering Kyoto. Cuman ya itu tadi, ah, 2017 ya. Cuman itu tadi akan sangat kesulitan untuk sebenarnya dari motor sih yang paling utama. Kalau dari determinasinya Zarko itu sangat bagus, apalagi di eh lap buat time attack dia tuh bagus di time attacknya. 2 kali World Championship tapi di Moto2, Moto3 belum.
Dan MotoGP juga belum pernah, cuma pernah sekali victory dan podium 21 kali. Dan itu pakai Ducati. Terus tuh udah kering kemana-mana. Dulu pernah di Yamaha, pernah di Honda, habis itu ke mana mana ya, di Ducati, sekarang di Honda. Dan dia bagus sekali adaptasinya tahun lalu sebenarnya. Dibandingkan dengan Mari ini, dia punya delivery yang lebih. Tahun ini bagaimana? Apakah masuk ke 15 besar atau 20? Saya kira dia akan ada di 20, mengingat umurnya juga sudah lumayan ya. Aku tuh udah, kalau saya lihat dari datanya, itu paling tua dari semua rider. Bukan lebih tua dari Babang Marquez nih, bapak-bapak tua ini. Oke, kita lanjut lagi ke peringkat selanjutnya. Raul Fernandez. Oke, Raul Fernandez tahun lalu masih angin-anginan sih, kurang bagus juga. Dan ah, gimana ya, memang agak sulit juga untuk bawa itu. Belum pernah jadi juara dunia, MotoGP belum pernah podium, pole, apapun victory, sering race. Moto2-nya juara apa menang race itu 8 kali. Bagus dulu. Moto2 tuh hampir juara juara dunia, cuman kalah sama Remy Gardner yang sekarang ada di Superbike. Moto3 juga bagus. Sebenarnya dia tuh talentnya dapat, tapi karena mungkin dari KTM dulu kurang bagus dalam megang, akhirnya agak lumayan susah develop dari uh, Raul Fernandez ini. Cuman tahun ini apakah bagus atau enggak? Kalau kita lihat dari Bezeki main kemarin, lihat dari datanya Aprilia, memang motornya cukup mendukung. Tapi masuk papan tengah kayaknya akan susah, tapi kemungkinan antara di papan bawah dan sulit untuk masuk di last 20. Akan saya taruh di 15 besar. Berarti itu ya, pasti sih. Oke, habis itu kita akan coba masukin lagi nama selanjutnya siapa? Miguel Oliveira. Miguel Oliveira, Yamaha ini bagus lumayan. Cuman itu Miguel ini yang pertama agak sulit untuk apa ya menang race ya. Kalau kita lihat datanya di MotoGP menang race 5 kali pakai KTM, cuman kondisinya tidak selalu bagus. Moto2 itu juga menang, Moto3 menang, 1, 2, 5 cc belum. Jadi dia itu menangnya rata-rata di kondisi yang agak tricky. Tapi kalau kondisi umum bisa jarang sekali untuk menang. Nah, Menggel ini dia itu kemarin race pace-nya kurang. Cuman kurang kalau dibandingkan dengan Miller kemarin masih bagus Jack daripada Miguel kemarin waktu di tes pramusim. Saya kira akan agak sulit untuk masuk ke 15 besar Miguel Oliveira. Oke, lanjut ke Jack Miller. Satu timnya dari Miguel. Jack Miller kemarin juga bagus mainnya di Yamaha ini. Ya, cuma itu tadi. Jack, ya Jack gitu ya. Jadi di MotoGP menangnya lumayan. Dia dulu nggak pernah masuk Moto2, jadi dari Moto3 itu langsung naik ke MotoGP di bawah sama Honda. Sekarang di MotoGP juga cukup lama, udah lama banget ya. Ini di MotoGP. Terus apakah dia bisa di papan bawah setidaknya? Saya kira sih mungkin bisa sih. Ntar kita coba. Ini isinya 52 kan? Ntar ada beberapa yang dipindah. Kita akan coba evaluasi lagi di situ. Oke, Plasma musim lebih bagus dari Miguel, namun agak kurang dibanding yang lain. Oke, habis itu Quartararo. Ini pasti naik di papan tengah sih. Quartararo udah kelihatan. Kemarin waktu di tes pramusim, Sepang, Buriram, nggak ada yang jelek.
Pernah jadi juara MotoGP sekali, Moto2, Moto3 nggak pernah juara, dan nggak pernah victory. Jadi sebenarnya dia punya talent tuh kelihatan saat dia di MotoGP, benar-benar terlihat. Tetapi kalau kalian nonton udah lama, mungkin udah bisa tahu sejak di Moto3 maupun di Moto2 bagaimana dia punya determinasi. Oke, Quartararo karena Yamaha bagus, saya taruh di 10 besar. Tahun lalu juga bagus dan bisa di tengah musim, paruh musim terakhir kalau nggak salah. Itu baru muncul gitu. Jadi jarang sekali lewat Q1 tapi langsung bisa Q2. Oke, tahun ini Quartararo kemungkinan besar akan masuk di 10 besar. Oke, Bezeki. Oke, Bezeki ini bagus sih mainnya. Cuman apa ya? Beberapa tahun lalu, waktu dia di rookie di MotoGP, dia langsung bisa masuk top 5. Dia punya talent, walaupun dia nggak pernah juara dunia, ya, tapi pernah jadi juara di Moto3 dan Moto2, podium itu juga rutin, 10, 40 main misalnya, di MotoGP juga sering podium. Kemungkinan dia akan mewarnai podium di MotoGP tahun ini, karena memang beliau itu udah kelihatan bagus. Akan ada di mana dia? Kemungkinan besar dia ada di 10 besar. Saya belum yakin kalau dia masuk ke 5 besar. Gitu. Oke, habis itu Alexis Spargaro jadi test rider usia. Habis itu Digia tahun lalu banyak sekali masalah, utamanya di cedera. Tahun ini juga sama. Kemarin juga cedera dari hal yang seharusnya tidak terjadi, tetapi dia cedera. MotoGP pernah juara sekali, Moto2 lumayan bagus, Moto3 juga bagus. Cuman ya itu kalau di Gia ini itu tadi motivasinya itu kadang kurang terjaga. Jadi harus ada semangat gitu. Tapi karena dia pegang Ducati, apalagi Factory Ducati, kemungkinan pasti bisa di 10 besar. 5 besar agak. Oke, lanjut lagi ke Franco Morbidelli. Franco Morbidelli ini angin-anginan. Dan saya lihat dari tes pramusim kemarin, itu juga sama. Agak kurang di race pace. Walaupun sebenarnya beberapa kali wawancara menunjukkan kalau dia sudah sangat confidence dengan kemampuannya. Apakah dia masuk ke 5 besar? Saya kira juga tidak. Jadi kemungkinan besar ada di papan tengah. Gitu. Oke, lanjut ke Alex Marquez. Alex Marquez ini tuh rider yang benar-benar bagus sebenarnya. Dulu waktu di Honda dia pernah jadi podium gitu. Jadi kemungkinan besar bisa bersaing. Victoris belum pernah ya, karena dulu waktu di Honda jadi motornya belum dapat. Tahun lalu struggle di 2023 gitu kan. Cuman dia punya race pace yang bagus di tes pramusim. Di Sepang dan Buriram juga bagus, tapi apakah dia bisa naik 5 besar? Saya juga belum yakin. Saya taruh sini dulu. Wah, bagaimana jadi papan tengah? Ini nanti harus kita pindah di belakang. Oke, juara dunia sekali Moto2 ya, sama Moto3. Jadi ini mengikuti kakaknya. Jadi kalau juara dunia itu uh, harus mau naik kelas itu harus juara dunia. Oke, habis itu Vinales. Ini Bapak Vinales ini semangatnya ini gimana? Berat. Wah, ini beberapa udah mau saya turunin kelihatan ya, agak susah untuk nyari posisi. Vinales ini KTM dilanda progres yang kurang baik tahun ini ya.
Jadi agak sulit ya. Tahun lalu juga sama. Tahun lalu muncul di paruh kedua. Cuman kalau kita lihat di awal musim di KTM itu agak kurang. Dan adaptasi finalis cukup baik kemarin waktu saya lihat di tes pramusim. Cuman kalau saya lihat ke finalis ini masuk ke papan tengah ini agak sulit untuk naik. Jadi kemungkinan ada di sini. Nah, ini kelebihan banyak, maka kita harus geser beberapa. Oke, Tuan Mir, ini nanti akan turun ke sini. Ya, ini berat ini 16 17. Jadi kita geser ke sini ya, ini kira-kira urutannya. Yang paling belakang ini pasti ini. Marini Zarko, Tuan Mir nanti di sini. Raul nih kayaknya akan sedikit struggle. Habis itu yang di atas ini. Turun Miller ini juga sama. Saya antara bingung. Kayaknya ada di sini. Gitu. Oh ini kayaknya juga akan agak sulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ya, ada yang naik satu. Kita akan coba pindahin. Terus Quartararo. Oke, cukup. Habis itu kita lanjut ke Pedro Acosta. Pedro ini Chuck. Dia tahun lalu di posisi 6, rookie, langsung bagus. 2 kali juara dunia. Dan kalau di Moto3 itu langsung jadi juara dunia. Moto2 dia harus nunggu 2 musim. MotoGP belum pernah, cuman podiumnya langsung 5. Ini amazing sih, ini anak. Usianya juga masih muda, masih lama perjalanannya. Dia pasti bisa di papan atas. Habis itu kita lanjut ke Brad Binder. Brad Binder KTM. Saya lihat pas pramusim tadi itu Brad Binder agak kesulitan untuk bisa main ya di mana namanya di tahun ini. Dan tahun lalu juga kurang terlihat. Podium juga nggak pernah tahun lalu. Victory juga enggak. Hanya indikatornya 2 tahun lalu. Gitu. Dan kalau di tes pramusim juga agak kurang. Saya kira akan masuk di sekitar papan tengah. Nah, nanti akan kita geser. Susah. Oke, Bastian ini. Belum ya. Kok tiba-tiba Bastian? Betul ya, Bastian ini. Di situ. Bastian ini agak sulit deh untuk Mas tahun ini nih. Tahun lalu lumayan di paruh kedua mulai menunjukkan kekuatannya, tapi tahun ini kayaknya akan yang juara dunia Moto2 sekali, kayaknya akan ada di sini kemungkinan, akan ada di situ. Bastian ini. Ya, jadi agak rumit ini. Bastian ini. Gitu. Jadi kita coba usahakan lagi. Akan agak susah dia nanti bisa sampai papan bawah nih. Nanti kita akan coba pindah-pindahin lagi. Oke, habis itu Mark Marquez. Wah, kita nggak ada yang saya naikin nih. 3 orang ini pasti di atas. Di atas. Mark Marquez juara dunia banyak sekali. 6 kali juara dunia MotoGP, sekali di juara dunia lainnya.
Podiumnya, wow, 111, Pulse 66, Victory 62, tuh luar biasa. Pasti masuk sini, nggak banyak komen. Mbak Naya, Mbak Naya ini juga sama, dia bagus meskipun pramusim kemarin di Buriram dia kurang bisa menunjukkan tajinya, jadi tetap di papan atas karena memang motornya juga nih victoriesnya lumayan banyak 29, podiumnya banyak banget, rutin podium. Habis itu Jorge Martin, penantang selama 2 tahun dan berhasil mendapatkan juara dunia tahun lalu. Sekarang bukan JM25 tetapi JM89 tapi sekarang JM1. Oke, dia juara dunia Moto3 sekali, Moto2 belum, MotoGP dia juara sekali. Juara menang race nggak terlalu banyak, jadi 8. Podiumnya rutin tahun lalu. Memang dia itu win or bin it. Dengan kemungkinan bisa di sini. Oke, yang atas kurang satu. Jadi ini antara dua hal. Antara Alex atau Beseki. Agak sulit bawa ini. Alex atau Beseki. Susah ya. Hmm, Alex bagus. Kita pilih Ducati. Ducati 25, 24 tuh memang paling imbang. Habis itu siapa nih? Yang harus dibawa nanti. Habis itu yang dibawa naik itu kalau Bastiani ini dengan bisa nggak ya? Bisa. Ya. Ah, bikin mirip mau naik tapi agak berat udah. Ini sama. Oke, kita urutin. Ini 1, 2, 3. Mirkanya kan ada di ini. Nih, terus ini di sini betul, betul. Ini bindernya saya kurang yakin. Oke, Morbidelli, Min, Vicky ya. Ini geser. Ini apa ya? Nah, terus ini di sini. Terus udah ini kayak urutannya. Ya, kalau begitu ya. Ah, agak susah. Hmm, oke, kira-kira nanti akan seperti ini. Oke, fix. Jadi kemungkinan besar juara dunia MotoGP 2025 prediksi saya adalah Marc Marquez untuk mendapatkan juara dunia ke-9 kalinya. Ye, kita ambil gambarnya. Yo, oke, ini dia bapaknya. Oke, juaranya kemungkinan adalah Marc Marquez. Kemudian diikuti oleh Pecco Bagnaia, peringkat 2. Kemudian adiknya. Habis itu saya masih percaya Jorge Martin bisa pulih dan bisa mengembangkan motornya. Cuma sebenarnya saya agak dispute antara dua ini dengan kesini antara mengganti Bezeki, Bezeki di sini aja ya. Oke, antara mengganti Bezeki atau ini karena ini tuh kemarin cedera.
pemulihannya seperti apa. Kalau KTM agak susah di motornya. Jadi saya dispute antara 4 orang. Digia, Bezeki, Martin, sama Akusta. Kalau yang belakang ini masih yes. Cuman yang agak rumit adalah antara Quartararo dengan Binder. Apakah Quartararo bisa 10 besar atau enggak? Itu. Oke. Jadi bingung lagi deh. Tukar kah? Oke, gini. Oke, 1 Marquez, 2 Peko, 3 eh, Alex, habis itu Martin, habis itu Pedro, Digia, Beseki, Fermin, Morbidelli, Quartararo, Binder, Rins, Vinales, Jack Miller, Bastianini, Ayogura, Juan Mir, Raul, Oliveira, Zarco, Marini, dan Akhirson. Ya. Oke, jadi mungkin itu dulu ya. Saya coba nanti kita buktikan di akhir musim apakah prediksi saya tepat dan ini akan saya pakai sampai nanti nanti kita akan coba bandingkan prediksi ini di akhir musim gitu. Oke, terima kasih atas tontonan kalian. Jadi saya tutup. Bye, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kemungkinan besok saya akan bikin video buat analisis FP1 sama P1 ya hari Jumat. Sama saya juga mau lihat bagaimana bentuk motor aeronya seperti apa. Dan kita akan coba bahas itu di hari besok. Oke, kita ketemu lagi besok. Bye.